Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Lala mo indak basuo. Ini terpaksa saya menggunakan bahasa Minang karena biasanya ini off the record dulu kan bersama dengan Bang Arif yang memang dia orang Minang gitu ya. Dan tidak terasa 4 bulan ya kita vakum. Ya karena memang nggak mudah untuk move on bersama dengan Bang Arif itu. Tetapi apapun juga ini hidup harus terus berjalan. Dan justru kami melanjutkan program ini untuk mengenang almarhum Bang Arif yang insya Allah sudah tenang di alam sana. Malah kita ini yang belum jelas bagaimana nasib berikutnya. Nah, sekarang ini saya dalam off the record ini yang akan jadi partner saya rutin namanya ini Mbak Agi Beta Isnaini. Assalamualaikum Mbak Agi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Selamat pagi. Pagi, Madu. Terima kasih banyak. Ini mau akhirnya bukan menggantikan ya. Memang ini kan obrolan antar redaksi gitu. Jadi kita mesti lanjutkan. Saya ingin mengenalin Mbak Agi ini ya. Mbak Agi ini juga sama statusnya dengan saya. Disebutnya senior reporters gitu ya. Senior ini sebenarnya bukan soal kompetensi, soal apa tuh, soal usia aja ya Mbak Agi ya. Ya, soal tua aja, soal umur. Soalnya kalau dibilangin reporter tua FNN kan nggak enak, enaknya senior reporter gitu ya. Iya, apalagi kalau disebut sepuh ya. Nah, tapi saya ingin bilang Mbak Agi ini sebelum bergabung di FNN itu bersama berapa kali pernah kita satu media ya Mbak Agi ya. Waktu awal dulu ketika kita bangun Metro TV tahun 2000 ya, itu kita Mbak Agi termasuk generasi awal di Metro, betul ya Mbak ya. Pada waktu itu Mbak Agi jadi produser ya waktu itu. Produser apa Mbak Agi di Metro TV waktu itu? Iya, produser untuk ketika itu Metro Hari Ini ya, awal-awal. Dan prime time ya, prime time news ya. Sore hari ya, oke betul prime time. Saya pada waktu di gathering, news gathering, di liputan, saya senior istilahnya senior produser ya kalau dulu istilahnya ya di situ ya. Iya, senior produser. Dan saya merangkap juga sebagai host. Jadi ini kemudian Mbak Agi ini juga pernah di Antv, malah Antv lebih lama ya. Saya Antv dulu. Ya, jadi awalnya di mana Mbak Agi dulu medianya? Awalnya ketika saya lulus kuliah dulu saya langsung di majalah berita Jakarta di grup Kompas Gramedia, tapi hanya sebentar di sana. Kemudian Antv waktu itu masih awal-awal, jadi beritanya juga kita baru berapa kali dalam 1 minggu, karena berbeda dengan Metro kan bukan TV News ya, di sana kan hanya menjadi sebagian program saja gitu. Jadi waktu itu juga masih awal di Antv. Belajarnya di sana lah. Ya. Oke, jadi nggak salah kalau Mbak Agi ini memang karirnya wartawan semua, karena beliau ini juga dari lulusan Institut Publisistik Bogor. Kan gitu. Iya. Banyak sekali wartawannya, jadi kita sebut jadi Institut Publisistik Bogor kalau orang Jawa bilang gitu. Nah di Antv saya juga pernah di Antv, tapi beda dengan Mbak Agi. Saya di Antv tahun 2004 ya, ketika waktu itu persiapan Antv mau jadi bekerja sama dengan Star TV ya, untuk diubah jadi news station. Itu saya bersama dengan Bang Karni Ilyas juga pada waktu itu di sana, tapi kemudian nggak jalan news station ini, dan kemudian lebih fokus yang jadi news station adalah TV One. Saya terakhir di Antv sampai tahun 2008 kalau tidak salah, saya terakhir sebagai general manager news gathering di sana. Jadi sebenarnya Mbak Agi ini buat saya bukan orang baru karena kita sering berpapasan ya. Jadi seliweran, saya ke sana, Mas Hersu ke sini gitu. Yes. Oke, itu saya kira perkenalan dengan Mbak Agi. Jadi senior reporter atau udahlah, pakai senior lah, jangan pakai senior wartawan tua. Nah, Mbak Agi, ini kalau Anda lihat apa nih topik-topik yang dalam pekan ini menurut Anda paling menarik perhatian kita? Yang menarik kita lihat sampai kemarin itu adalah Mandalika ya. Oke. Super baik ya itu. Tertuju ke sana kita. Karena demikian hebohnya ya.
Sebenarnya Mandalika ini kan sudah dari sejak beberapa tahun yang lalu kita mendengarkan isunya gitu mengenai rencana dan kemudian juga sampai sekarang terrealisasi gitu. Tapi ya seperti Mas Hersu tahu di awal kemarin ternyata race-nya tidak jadi gitu. Dan kemudian yang berikutnya isu yang lain adalah juga soal pelaporan ya, masih soal Pak Luhut nih. Di sekitarnya Pak Luhut, yaitu soal pelaporan dari Husin Shihab ke kepolisian gitu mengenai Greenpeace Indonesia yang dilaporkan karena dituduh menyebarkan berita bohong. Dan itu sebelumnya adalah Pak Luhut juga mengancam LSM untuk dilaporkan ya karena dituduh juga mereka itu menyebarkan kebohongan gitu ya, tidak by data. Dan kemudian ini rupanya saling berkaitan, Mas Hersu. Yaitu yang tadi dikatakan Mas Hersu Mandalika itu ternyata dicuit juga oleh Fadlizon gitu. Dan kemudian mendapatkan tanggapan juga, katanya beliau ditegur juga ya, secara tidak langsung oleh Pak Prabowo. Dan padahal apa yang dikatakan Fadlizon itu memang saat ini menjadi keprihatinan banyak dari kita, yaitu bahwa di Kalimantan sekarang sedang dilanda akibat dari deforestasi itu tadi gitu. Jadi ketika di internasional mengatakan deforestasi, dikatakan bahwa pembangunan tidak boleh harus tetap berlangsung gitu, meski ternyata di baliknya ada deforestasi, dan kemudian itu menjadi isu besar gitu ya, dan ini sangat menarik bergulir dalam satu minggu belakang kemarin dan sampai sekarang. Ya. Nih, kelihatannya lapor-melapor kumat lagi ya, karena kan sempat reda dan saya kira polisi setelah di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit ini posisinya agak berbeda ya, karena kita tahu sebenarnya juga bukan hanya polisi dari Pak Listio Sigit, dari polisi dari pemerintah, karena ada SKB 3 menteri ya berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini, bahwa legal standing-nya itu nggak semua orang bisa lapor. Harus yang bersangkutan melapor. Kalau misalnya dalam kasus ini Pak Jokowi yang saya katakan kabar bohong oleh Greenpeace, harusnya Pak Jokowi sendiri yang melaporkan. Itu bukan buzzer gitu ya. Dan itu ada perkapnya, ada peraturan Kapolri-nya. Jadi sangat jelas. Saya kira mungkin ini laporannya hanya jadi berita-berita saja, tapi mungkin akan mentah kasusnya. Beda dengan Pak Luhut ya, ketika melaporkan Haris Azhar kan Pak Luhut langsung gitu. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang dulu zamannya Pak SBY juga dulu yang melaporkan jadi Pak SBY. Saya kira ini benarlah, jangan polisi kemudian disibukkan dengan laporan-laporan para buzzer, karena kalau kita cek orangnya itu juga ya yang melaporkan ya Mbak namanya ya. Ya betul. Jadi Mas Hersu mengenai laporan buzzer ini memang betul seperti Mas Hersu katakan, orangnya itu saja gitu ya. Yaitu kali ini yang melaporkan adalah Husin Shihab, yaitu salah satu dari bagian dari Cyber Indonesia, yang seperti kita tahu Cyber Indonesia di situ juga ada Muanas Alaidi, juga ada Permadi Arya dan sebagainya gitu ya. Dan dia PSI ini sudah beberapa kali sebenarnya. Dia di PSI juga bukan? Ya, dia pernah menjadi caleg PSI, tapi dia mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan kader PSI gitu katanya. Tapi dia menjadi caleg PSI di Jawa Timur kalau tidak salah ya, memang tidak terpilih, gagal di sana. Dan kemudian pernah ada dari PSI sendiri pernah ada keterangan dari petingginya bahwa karena maaf dia melakukan poligami gitu, dan itu tidak sesuai dengan apa yang dikoridorkan PSI ketika itu untuk caleg-calegnya gitu. Jadi dia terus kemudian tereliminir begitu. Begitu ceritanya. Ya. Oke, saya kira ini polisi pasti akan kembali ke SKB 3 Menteri dan peraturan Kapolri itu. Ada pedomannya ya untuk penanganan kasus ini. Dan saya kira tradisi semacam ini harusnya kalau wacana itu ya kontra wacana gitu ya. Kemarin kita kan lihat Pak Luhut yang mulai speak up gitu. Saya kira lepas dari kita sepakat tidak sepakat dari substansi yang disampaikan oleh Pak Luhut berkaitan dengan PCR, ada bagusnya ya Pak Luhut menjelaskan gitu kepada publik lewat Deddy Corbuzier, lewat CNN gitu, menjelaskan bagaimana sebenarnya itu. Orang boleh nggak setuju, tapi cara yang dilakukan oleh Pak Luhut mesti kita apresiasi, nggak mesti main lapor gitu ya. Jadi jelaskan kepada publik. Harus begitu kan mestinya ya.
Ya, mestinya ini wacananya adalah diskusi ya. Ya. Kalau wacana intelektual, ini kan dalam koridor intelektual ya, pembicaraan di orang-orang yang well educated gitu. Jadi seharusnya ini adalah dijelaskan lewat penjelasan gitu yang clear, atau melakukan diskusi atau debat gitu. Nah, itu kan akan menjadi saling adu data, mereka akan show data gitu, dan itu menjadi lebih mencerdaskan daripada itu bergulir di tingkat pengadilan gitu. Di ranah pengadilan itu kita tahu sendirilah, itu nanti akan ada hal-hal lain yang bermain, yaitu kekuatan uang, kekuatan koneksi jaringan dan sebagainya. Tapi kalau bermain di data dan kemudian berani untuk berdebat gitu, nah nanti konsekuensinya kan itu ada di tangan publik gitu. Siapa yang dalam tanda kutip kalah, yaitu datanya itu lebih lemah gitu, dan kemudian dia akan mendapatkan konsekuensi dari publik. Dalam hal ini kita jangan salah, Greenpeace itu memiliki yang dilaporkan adalah Greenpeace ya. Pak Luhut mengancam untuk mengaudit semua LSM-LSM, dan Mas Hersu mungkin juga sudah tahu Maki menantang balik gitu. Awas ya kalau saya tidak diaudit. Ya. Gitu. Maki itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ya. Anti Korupsi Indonesia, betul. Dia malah akan menyurati Pak Luhut. Tadi malam saya dengar dia akan menyurati Pak Luhut dan kemudian akan meminta untuk diaudit. Bayangkan. Jadi Pak Luhut mengancam untuk mengaudit, dan kemudian dia akan menyurati dan meminta untuk diaudit, dan jika tidak diaudit dia akan menuntut Pak Luhut. Wah, ini luar biasa sekali. Tapi itu menarik ya. Itu lebih menarik ketimbang Pak Luhut melaporkan gitu. Saya masih salut di sini, apalagi kalau Pak Luhut menerima tantangan itu gitu. Dan kita tahu Greenpeace yang dilaporkan oleh Husin Shihab tadi, dia adalah bukan LSM kaleng-kaleng ya. Kalau yang kita tahu dia ada di 40 negara. Ya. Betul, internasional, dia ada di 40 negara, dan Mas Hersu dia punya catatan bulan Mei yang lalu kalau tidak salah dia itu menang atas Shell di Belanda. Jadi dia kan markasnya dari Amsterdam, dan kemudian dia menang. Dia bersama dengan 17.000 lebih penduduk Belanda gitu menggugat Shell ya, dan kemudian sebagai apa ya, perusahaan yang berkontribusi terhadap iklim gitu. Dan kemudian diikuti juga sekarang kalau tidak salah bulan yang lalu itu di Jerman, Greenpeace yang di Jerman juga menggugat VW gitu. Ini menarik sekali. Jadi perusahaan itu sendiri ibaratnya kalau di Indonesia itu menggugat kalau ada SMK, misalnya ada SMK, di sini menggugat SMK gitu sebagai kontributor besar terhadap polusi dan kemudian ini iklim gitu ya yang ada di sana gitu. Dan Greenpeace yang di sini menang, dan Greenpeace sudah, kalau kita lihat catatan kemenangan Greenpeace itu banyak sekali Mas Hersu. Di Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini sudah banyak sekali, apalagi jika kita melihat 10 tahun ke belakang gitu. Dan mereka memang bermainnya di data. Apalagi data deforestasi ini mereka dapat dari LHK katanya. Iya. Nah itu kan menarik, apalagi kemarin kan nggak lama setelah pertemuan di Glasgow itu kan yang bikin heboh adalah Twitter dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak boleh isu deforestasi itu menghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Ini jadi kita bingung Pak Jokowi di sana bicara soal bagaimana pengendalian perubahan iklim, tapi kemudian menterinya dengan tegas seperti itu loh, kok kelihatannya malah bukan orang kemudian bicara ini sebenarnya Menteri Lingkungan Hidup atau suara dari perusahaan perusahaan kelapa sawit gitu saya baca ya. Iya, banyak yang menyatakan demikian. Betul itu, Mas Ersu. Jadi itu sangat bertolak belakang ya. Dan kemudian ternyata berdasarkan data yang dijabarkan oleh Greenpeace sehingga dia dilaporkan oleh Husin Shihab kemarin, bahwa yang dinyatakan oleh Ibu Siti Nurbaya memang betul terjadi penurunan, yaitu pada tahun 2019-2020 ya, yaitu hanya sekitar 120.000 hektar atau apa untuk deforestasinya. Tapi itu diklaim bahwa itu lebih karena La Nina gitu.
karena badai La Nina. Jadi tidak menurunnya, kita pun juga merasakan bahwa pada tahun 2020 itu kan terjadi banjir besar di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Bencana ada di mana-mana gitu. Dan itu adalah memang La Nina sedang melanda saat itu. Jadi data yang mereka, kesimpulan mereka bahwa tidak terjadinya karhutla, yaitu kebakaran hutan dan lahan, lebih karena adanya badai itu. Memang tidak terjadi karhutla, tapi bencana tanah longsor, banjir bandang luar biasa di tahun 2020 itu. Ya. Gitu. Oke, datatif. Nah, soal banjir ini kan kemudian kita kaitkan dengan tadi pembicaraan soal sirkuit Mandalika ya. Ya, kembali ke situ. Nah, ke situ, tapi kita bahas sedikit dulu, nanti balik-baliknya kita ngomongin banjir lagi. Soal yang kemarin yang batal itu jangan salah, itu bukan main eventnya ya. Yang gagal itu adalah juniornya ya. Jadi balapan juniornya lah gitu, ASEAN, dan itu sampai ada meme-nya gitu, saya lihat lucu juga itu. Ada anak-anak naik sepeda motor kecil gitu, dia pergi mau ikut sirkuit, tapi tiba-tiba pulang karena batal. Dan itu persoalan teknis. Saya membaca di status Facebook dari Bang Zul, itu Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah. Ini dokter ekonomi dari UI, dia politisi PKS, dia bercerita bahwa ternyata nggak mudah ya membuat balapan itu, karena kan marshal-nya ya disebutnya ya penyebabnya, karena tidak cukup siap katanya. Ada yang telat mengangkat bendera, ada yang kemudian juga nggak dengar ketika dikontak itu marshal. Jadi memang soal-soal gini nggak sederhana, kita pahami lah ya, karena ini kan event baru. Nah, kita tentu saja, saya sih nggak terlalu sepakat kalau ada yang sinis dengan Mandalika. Bagaimanapun kan ini upaya dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk membangkitkan ekonomi Indonesia setelah pandemi ya, Mbak. Lagi kita apresiasi soal itu, dan pasti banyak kekurangan. Tapi yang jadi masalah kan ini kemudian kelihatannya Pak Jokowi ini yang terlalu lebih bersemangat dan memanfaatkan eventnya itu untuk momen apa ya? Sebenarnya kalau pencitraan nggak juga ya, Pak Jokowi ini kan sudah periode terakhir, ngapain lagi pencitraan? Nah, kemarin kan kita orang jadi bingung ketika Pak Jokowi tampil seperti pembalap naik sepeda motor di sini. Sebenarnya ngapain ya? Itulah yang kemudian disinggung oleh Fadlizon. Kok Pak, kenapa kapan ke Sintang? Karena ke Sintang sedang banjir, kan gitu ya, konteksnya begitu. Iya, itu menarik sekali. Tapi memang itu sebenarnya khasnya Pak Jokowi ya, kalau saya rasa. Dia selalu memanfaatkan momen-momen seperti itu, apalagi sorotan dunia internasional tertuju kepada beliau gitu. Dan juga memang ada alasan juga. Dia mempromosikan helm, dia katakan helmnya ini diproduksi oleh ini, harganya sekian gitu kan. Terus kemudian ini baju saya dari ini, celana saya dari ini, sepatu saya ini, sneakers ini harganya 400.000 sekian gitu. Dan semuanya dia ulas itu seolah-olah itu adalah endorse gitu ya. Dan ada alasan di balik itu kalau bagi Pak Jokowi gitu. Tapi tetap orang melihatnya itu sebagai pencitraan ya, karena terjadi di tengah ketika masyarakat kita di tempat lain itu banyak tengah mengalami bencana gitu, Mas Hersu. Ya. Dan sebenarnya kalau kembali kepada yang itu tadi, gimana menurut pendapat Mas Hersu nih soal marshal? Gini soalnya, kalau saya berpikirnya ketika kita akan mengadakan gitu sebuah hajatan internasional, ini konsultannya ini kan konsultan dari yang sudah profesional sekali gitu. Jadi memang betul yang pertama adalah sirkuitnya gitu. Tapi yang namanya kepanitiaan, ini kan pasti sudah diantisipasi lah, Mas. Kayak SEA Games aja kita ada ahlinya dari luar loh itu. Waktu Pak Jokowi naik motor dengan seolah terbang masuk gitu ya, dengan Mas Wisnu dulu sebagai produsernya itu kan ada keterlibatan. Gitu ya, walaupun cuma sebentar. Betul. Iya, ada keterlibatan konsultan dari luar gitu, bayar mahal itu. Apalagi untuk sekelas sirkuit Mandalika gitu. Dan kemudian juga dari sejak awalnya sudah memang ada berbagai macam isu dan masalah ya, seperti kemarin Ducati marah gitu. Ducati itu kan tidak profesional sekali. Seseorang bisa oke lah itu dari bea cukai dia sedang membongkar, tapi seseorang bisa mengambil gambar dengan bebas dan kemudian mengupload dan sebagainya. Kita harus tahu bahwa ini adalah properti milik orang, dan kemudian ini balapan di mana performa, bentuk, warna, dan kemudian modifikasinya itu pasti ingin
orang itu, pengendaranya itu yang akan memperlihatkan pertama kali gitu. Kita kalau yang tahu melihat sebuah balapan apalagi superbike, kita akan menontonnya dengan, wah dia pakai ini gitu, modisnya baru, ininya baru ini. Nah, ini ketika sudah difilmkan, divideokan oleh seorang YouTuber dan kemudian diupload, itu bukan menjadi sesuatu yang jeger lagi gitu, sesuatu yang wah lagi gitu. Dan itu kenapa bisa lolos? Itu saja sudah tidak profesional gitu, Mas. Sangat disayangkan. Ya, itu dia. Saya kira disitulah banyak sekali hal kita yang harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Oke, itu memang tentu itu catatan penting gitu. Tapi di luar itu, menurut saya lebih fokus tadi kepada Pak Jokowinya tadi gitu ya. Kenapa sih dalam setiap event-event begitu mesti beliau tetap saja melakukan langkah-langkah sendiri, dan itu nggak substansial kan sebenarnya. Oke, tadi kata Anda ada soal mengendorse produk-produk barang dalam negeri, tapi semua orang tetap melihatnya bahwa itu adalah bagian dari pencitraan Pak Jokowi gitu. Apalagi kemudian soalnya di tengah situasi ketika ada tempat banjir itu kan lebih urgent loh. Saya sering membaca misalnya berita kepala-kepala dunia itu sedang melakukan kunjungan penting lagi ke negara lain ketika ada bencana di negaranya, dia membatalkan kunjungannya gitu. Nah, kalau ini enggak, beliau gitu kan, beliau kelihatannya happy gitu. Message yang sampaikan begitu ya. Beliau ngebut sendirian. Nah, kalau sendirian nih saya tahu pasti ada konsultannya, karena kalau Pak Jokowi juga kalau sesi foto pasti sendirian gitu kan. Jadi supaya beliau jadi center of attention gitu ya, jadi pusat dari perhatian kan gitu. Ini yang saya kira mesti kita selalu ingatkan pada Pak Jokowi, mulailah kita bicara tentang hal-hal yang lebih substansial gitu, karena problem bangsa kita ini kan sekarang sedang sangat serius masalahnya. Bukan hanya pandemi, ini bulan-bulan ini kemungkinan akan terjadi banyak bencana. Jadi saya kira pemerintah harus fokus soal itu. Gitu, Mbak. Iya, betul. Saya setuju sekali, Mas, itu. Bahwa kalau seandainya empati itu disebutkan ya, seseorang yang misalnya dia katakanlah dia penuh dengan empati, dan kemudian dia juga dignity, itu bagian dari dignity-nya dia akan meminta orang, negara saya saat ini sedang mengalami musibah, yaitu mari saya ingin Anda berdoa bersama-sama saya untuk rakyat saya yang saat ini sedang mengalami musibah, tapi saya hadir di sini adalah sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional, katakanlah dia ketika hadir di G20 mengatakan demikian, terbuka saja, karena sekarang semua berita sudah open, untuk apa ditutupi lagi gitu. Dan ini sudah berlangsung dari sejak Pak Jokowi sebelum berangkat dia ke G20. Sesudah dia di G20 dia kembali, masih ada jeda dan kemudian dia ke Mandalika ini acaranya gitu, Mas. Dan tidak juga menyegerakan untuk ke Sintang gitu. Ke Sintang, ke Kutawaringin Timur, dan kemudian ke Palangkaraya. Di Sintang luar biasa, saya baca tadi malam itu, dan saya ikuti wawancara bupatinya wanita ya. Dia mengatakan bahwa yang terdampak itu ada 12 kecamatan, dan kemudian ada 35 KK kurang lebih, dan itu sekitar ada 145 jiwa gitu. Jadi hampir seluruh kabupaten itu terkena. Bayangkan betapa luasnya danau di sana gitu, dan kemudian orang harus memakai perahu, Mas Hersu. Setiap kali dia melintasi perahu itu dia butuh 10.000, karena kalau dengan perahu-perahu yang disediakan gratis itu juga terbatas gitu. Bayangkan kalau seandainya saya mengalami itu gitu, dan itu seharusnya itu perhatian negara lebih ke situ ya, Mas Hersu ya. Karena untuk jadi apa kita salah lah ya kalau Fadlizon kemudian menanyakan itu, dia bukan nyinyir sebenarnya, justru tapi karena kita pahami karena dia partainya sekarang adalah partai pendukung pemerintah, jadi makanya Fadlizon ditegur gitu. Tapi sebetulnya Fadlizon itu seharusnya malah justru menjadi jualannya Gerindra loh, Mas Hersu. Bahwa Gerindra masih kritis, bahwa Gerindra itu kan katanya keberagaman, bukan Mas Hersu? Keberagaman dan kebebasan berpendapat, apalagi dia anggota DPR, oke lah ada aturan partai gitu. Tapi seharusnya itu justru didorong hal yang seperti itu, karena itu akan memperlihatkan jiwa besarnya Pak Prabowo dan teman-temannya di Gerindra gitu. Keberagaman di sana gitu. Kalau seandainya semuanya hanya
cuitannya apa sih? Dia hanya bilang kapan ke Sintang, hanya gitu saja. Sudah 3 pekan di sana. Kenyataan memang 3 pekan dan dia tidak lebay gitu. Apa yang dikatakan memang, dan betul kata Mas Hersu, dia nggak nyinyir, sama sekali nggak nyinyir gitu, dan nggak panjang cuitannya. Ya, kenapa kita nggak bilang nggak nyinyir, karena faktual seperti ada tadi sampaikan ya gitu. Oke, saya kira memang banyak sekali catatan-catatan kita, dan itulah sekali lagi kita ingin sampaikan pada publik. Kita juga bukan dalam rangka nyinyir, karena bagaimanapun juga sebagai media itu fungsi kita, ini perlu saya ingatkan lagi, adalah sebagai watchdog demokrasi. Ya, sebagai juga kita mesti mengontrol pemerintah, apalagi sekarang ini sering kali ini dalam forum-forum ini FNN ya, saya kira mau di Rocky Gerung Official, Bang Arif almarhum, juga di Off the Record, di Heads Kuno Point, itu bahwa peran media itu menjadi sangat penting sekarang. Pertama karena oposisi sekarang sangat lemah di parlemen, dan kemudian media ini sekarang juga dikooptasi oleh kekuasaan, baik itu melalui para taipan pemilik media itu yang menjadi bagian dari pemerintah, maupun taipan yang ya seperti biasa mereka mesti berbaik-baik dengan penguasa. Kan itu yang kenapa kita mesti lakukan terus kritisi semacam ini, Mbak. Betul Mas Hersu. Dan kadang tidak hanya kita itu dihimpit di atas dan di bawah ya. Kadang-kadang tidak hanya bika. Kalau Buya Hamka dulu menyebutnya sebagai bika, ini dibakar dari bawah, dipanggang juga dari atas. Iya, dari atas itu kita dihimpit oleh taipan-taipan media itu tadi gitu, dan kemudian dari bawahnya tuh oleh pelapor-pelapor itu, Mas Hersu. Itu kayak apa ya? Cici-cuit yang apa istilahnya? Yang gitu loh, yang mengganggu gitu. Padahal pekerjaan media atau pers itu kan sangat dibutuhkan. Betapa kalau seandainya ada sebuah negara tanpa kehadiran pers di sana, ngeri betul gitu. Tapi ya bagaimana juga ya, itu pekerjaan dia dan dia dibayar untuk itu gitu. Oke, karena itulah kemudian FNN ini hadir untuk terus tetap menjaga itu, bahwa fungsi pers yang ideal itu seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita mau jujur ya Mbak Agi, saya kalau ketemu banyak orang ditanya kenapa sih FNN itu benar-benar ngambil posisi yang sangat berbeda seperti itu, saya bilang sebenarnya enggak. Dalam kondisi negara yang benar, di negara demokrasi ya seperti ini, fungsi pers itu seperti kita biasa-biasa aja yang kita lakukan, tapi menjadi kelihatan berbeda karena ketika banyak sekali media-media, terutama media konvensional, saya nggak mau nyebutnya mainstream, karena yang mainstream itu sekarang media sosial, kan itu dikooptasi oleh kekuasaan. Nah, kita hadir untuk itu. Jadi sebenarnya FNN itu biasa-biasa aja, enggak bukan dibilang wah paling berani, enggak, memang begitulah standar sebagai sebuah media gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul Mas Hersu, seandainya pemerintahan ini berganti gitu, seandainya kita kemudian cenderung gitu, misalnya kita ada keberpihakan pada seseorang ketika ada 2 pilihan katakan atau 3 pilihan, kita melihat oh lebih baik yang ini setelah menimbang-nimbang, dan ketika pilihan kita itu yang kemudian kita ikut mendorongnya naik, kita pasti akan berposisi seperti ini juga gitu. Kita tidak akan kemudian karena yang namanya kekuasaan, apalagi di Indonesia gitu, yang bisa hukumnya itu sangat-sangat mudah untuk dikendalikan oleh penguasa sampai saat ini. Kita tahu siapapun itu yang naik, dia akan mudah untuk mengendalikan gitu, untuk membungkam gitu, dan kita ya posisi kita adalah untuk melawan itu gitu, agar itu tidak terjadi. Yes. Oke, terima kasih Mbak Agi. Ini perjumpaan perdana, nanti seperti biasa kita insya Allah akan sementara ini akan tayang Senin, Rabu, dan Sabtu. Ini mengikuti pola bersama dengan Bang Arif ya. Nanti sampai sesuai dengan kebutuhan seperti apa. Sekali lagi terima kasih Mbak Agi. Mbak Agi Beta Isna ini Anda kalau terima kasih Mas Hersu. Kalau baca di media sosial banyak sekali tulisan-tulisan Mbak Agi yang bertebaran di mana-mana, dan yang saya suka dari Mbak Agi adalah perspektifnya adalah perspektif emak-emak gitu, yang saya sering tidak bisa menjangkaunya. lebih close up and personal gitu biasanya. Nah ini yang paling menarik. Kayak judul film ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.